Halo guys, perkenalkan nama saya Krisan Yuta Galung dengan NIM D1A019062. Saya adalah mahasiswa dari kampus Pinang Masak, Universitas Jambi, Fakultas Pertanian, Program Studi Agroekoteknologi. Dan saya ini berasal dari kelas C. Jadi di video ini kita akan membahas mengenai alat pengukur evaporasi dan evapotranspirasi dalam memenuhi tugas agroklimatologi. Nah, sebelum kita masuk ke alat pengukurnya, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih itu evaporasi dan evapotranspirasi. Baiklah, evaporasi adalah perubahan molekul di dalam keadaan cair, contohnya air dengan spontan menjadi gas atau contohnya uap air. Nah, dan evapotranspirasi adalah gabungan dari evaporasi dan transpirasi tumbuhan yang hidup di permukaan bumi, di mana air yang diuapkan oleh tanaman dilepas ke dalam atmosfer. Baiklah, kita akan masuk ke alat-alat pengukur evaporasi dan evapotranspirasi. Nah, sebelumnya saya harus geser dulu ya guys, karena kita akan tampilkan gambarnya di sebelah sini. Oke. Nah, 1, 2, 3. Nah, ini adalah PC evaporimeter. Ini adalah alat pengukur evaporasi dan evapotranspirasi. Nah, bagian-bagian evaporimeter ini adalah pipa gelas, kertas filter, penjepit logam, dan penggantung. Nah, bisa dilihat gambarnya. Adapun cara kerja dari PC evaporimeter ini adalah yang pertama itu panci datar pada blok kayu yang sudah disusun atas permukaan tanah. Udara bersih dimasukkan ke dalam panci setiap 20 cm. Permukaan udara dijaga jangan sampai kurang dari 2,5 cm. Nah, jika air kurang dari 10 cm dari dasar, maka berakibat kesalahan. Baiklah, alat yang kedua ini adalah panci evaporasi tipe A. Tunggu, mana dia? Nih. Panci evaporasi tipe A ini memiliki bagian-bagian tertentu, yaitu yang pertama itu hook gauge ya, dan yang kedua itu adalah steel well. Terus yang ketiga cup counter anemometer. Yang keempat ada frothing thermometer. Yang kelima ada penakar hujan, dan yang keenam ini adalah rangka kayu atau besi. Nah, adapun cara kerja dari panci evaporasi tipe A tersebut, yang pertama itu pasang hook gauge yang bagian pertama tadi di atas bejana steel well, di atas bejana bagian steel well. Dan yang kedua itu putar skrup pada hook gauge sampai ujung jarum tepat pada permukaan air. Nah, yang ketiga itu angkat hook gauge dan baca serta catat angka yang ditunjukkan pada skala yang dapat dilihat pada hook gauge tersebut. Dan yang keempat itu ketinggian permukaan air di dalam panci diukur pada awal periode waktu pengamatan dan akhir periode waktu tersebut. Nah, selanjutnya adalah atmometer. Mana atmometer? Oh lah. Nah, atmometer adalah alat pengukur penguapan evaporasi dan evapotranspirasi yang terbagi dalam burst pipe, canvas cover, water container, side tap, baterai and circuit board cover. Terus yang terakhir ada data logam, bisa dilihat pada gambar tersebut. Dan cara kerja atmometer ini adalah yang pertama, tuangkan air ke dalam tabung hingga penuh. Terus pada bagian ujung tabung yang terbuka, selipkan kertas hisap berukuran 1 cm kali 1 cm. Kertas ini berfungsi sebagai penutup pada bagian lubang. Nah, balikkan posisi tabung tersebut sehingga kertas penutup tadi berada di bagian bawah. Nah, kemudian gantungkan tabung tersebut pada ranting atau pohon di sekitar tempat yang untuk dilakukan pengamatan. Nah, kemudian catat posisi awal air di dalam tabung. Terus setiap 15 menit tabung diamati. Perhatikan apakah permukaan mengalami penurunan, kemudian catat penurunan tersebut. Nah, ini adalah alat yang terakhir. Walaupun terakhir, kalian jangan sedih ya, kita akan bisa bertemu lagi di video selanjutnya. Nah, ini adalah lysimeter.
Desimeter terbagi dari beberapa bagian. Yang pertama itu pipa, yang kedua rumput atau tanaman untuk melakukan vegetasi. Yang ketiga pipa untuk memasukkan pompa pengisap. Yang keempat ada dinding lisimeter. Yang kelima ada kasa plastik atau kawat. Terus batu kerikil berdiameter 2,5 sampai 3 cm. Bisa dilihat pada gambar, desimeter ini mengukur evapotranspirasi secara langsung pada tanaman yang bervegetasi. Nah, bagaimana sih cara kerja lisimeter ini? Nah, tiap pagi itu kita kira-kira pukul 7 atau 8 waktu setempat, atau berpedoman sebelum matahari terlalu tinggi juga bisa sih. Terus tuang air pada masing-masing tanah pengujian sebanyak 8 liter air. Setelah itu tunggu sampai 24 jam. Kemudian air melalui keran yang berada pada bagian bawah, dan kemudian dilakukan pengukuran berapa sih liter jumlah air yang meluap atau sisa air yang ada pada lisimeter tersebut. Oke guys, kita kan sudah membahas mengenai evaporasi, evapotranspirasi, dan alat pengukur evaporasi dan evapotranspirasi tersebut. Nah, di sini saya akan mengakhiri video ini. Jika ada kesalahan ucapan yang saya lakukan, saya mohon maaf dan terima kasih. See you.